Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Wa usalli wa usallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah ikhwah sekalian, kita berjumpa kembali di kajian rutin di pesantren weekend yang alhamdulillah sudah kita lakukan sudah beberapa temuan ya. Hari Sabtu pagi kita kaji bahasa Arab, kajian bahasa Arab ya, sedangkan hari Ahad pagi kita mengkaji ilmu-ilmu syar'i, khususnya ilmu-ilmu syar'i dasar. Insyaallah di kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan tentang akidah yang kita bahas dari kitab Muqaddimah ya Ibni Abi Zaid Al-Qayrawani. Muqaddimah dari kitabnya Ar-Risalah, yaitu kitab tentang ilmu fikih, tetapi di fikih mazhab Malik ya, tetapi diberikan muqaddimah dengan ilmu akidah. Terakhir sampai mana itu? Yang ini akidah 56. Oh iya. Ya, jadi masuk ke pembahasan akidahnya ya. Babu ma tantiku bihil alsina. Bab yang diucapkan oleh lisan, wa ta'taqiduhul afidah, dan diyakini oleh hati, min wajibi umuri diyanat, dari yang wajib dari urusan-urusan agama. Ya, maksudnya adalah bab tentang akidah. Tidak, itu artinya keyakinannya. Nah, di sini beliau menyebutkan yang wajib untuk diucapkan dengan lisan.
Karena memang akidah ini harus diucapkan. Ya, tidak cukup hanya dalam hati. Ya, jadi di sini ada dua ya, ada perkataan matan tiku bil alsinah ya, yang diucapkan oleh lisan, wa ta'taqiduhul afidah, dan diyakini oleh hati. Jadi harus dua itu ya, yang paling inti. Tidak boleh ya seseorang meyakini saja dalam hati, tapi tidak diucapkan di dalam dua kalimat syahadat. Harus diucapkan ya, bahwa dia itu mengucapkan syahadat masuk Islam. Jadi harus diucapkan dengan lisan. Tidak cukup hanya diyakini dengan hati saja. Atau hanya ucapan saja tanpa ada keyakinan. Ini juga tidak ada gunanya, seperti yang dilakukan oleh orang-orang munafik. Ya, orang-orang munafik secara akidah, yaitu dia bahkan bersyahadat di hadapan Rasul, ya, tetapi hatinya tidak beriman. Ya. Mereka bersyahadat di hadapan Rasul sebagaimana di dalam surat Al-Munafiqun yang dijelaskan. Ya, mereka bersaksi annaka Rasulullah, bahwa engkau Rasulullah. Wallahu yashhadu annal munafiqina lakadzibun. Dan Allah bersaksi bahwa orang-orang munafik itu dusta. Jadi lisan mengucapkan tapi hati tidak meyakini. Ini juga dianggap tidak beriman. Bahkan di dalam Al-Quran kan dikatakan wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Ya, di antara manusia ada orang yang berkata amanna billah, kami beriman kepada Allah, ucapan amanna billahi wal yaumil akhir, dan hari akhir. Tetapi oleh Allah dijawab wa ma hum bimu'minin, tidaklah mereka itu beriman. Mereka tidak beriman. Kenapa? Karena hanya diucapkan saja. Sedangkan hati mereka tidak meyakini. Jadi hanya untuk berpura-pura, hanya untuk berdusta. Itu orang-orang munafik. Munafik secara akidah. Jadi dua-duanya harus ada. Dan tentu saja ucapan dan keyakinan ini ya, konsekuensinya harus melahirkan amal. Ya, konsekuensi. Jadi amal itu konsekuensinya. Walaupun ada perbedaan pendapat ya dari para ulama itu, apakah amalan sendiri itu sebagai hakikat dari iman ataukah hanya konsekuensi saja. Ya. Namun kedua-dua perbedaan pendapat itu semuanya sepakat bahwa amal itu bagian dari iman. Ya, tetapi sebagaimana nanti akan dirinci ya tentang masalah iman ini. Bahwa orang yang meninggalkan kewajiban ya, atau juga melakukan keharaman, dosa-dosa besar, ya, dia tidak dikeluarkan dari orang-orang beriman. Jadi tidak serta-merta dia keluar ya sebagai orang beriman. Tidak serta-merta murtad. Ya, tetapi dia tetap ada imannya. Cuman dia adalah tergolong orang fasik. Jadi ini akidah Ahlussunnah. Akidah Ahlussunnah ya adalah tentang nanti dibahas tentang orang yang melakukan dosa besar. Ya, orang yang melakukan dosa besar
atau meninggalkan kewajiban tidak serta-merta kafir, tidak serta-merta keluar dari Islam. Orang yang berkeyakinan itu adalah orang-orang Khawarij. Orang-orang Khawarij berkeyakinan yang melakukan dosa besar kafir. Sedangkan dalam akidah Ahlussunnah tidak kafir. Kafirnya hanya kafir yang tidak mengeluarkan. Makanya kafir dibagi dua. Ya, kufrun yukhriju anil millah wa kufrun la yukhriju anil millah. Jadi ada kekafiran, kekufuran yang mengeluarkan seseorang dari Islam, dan ada kekufuran yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam. Kalau dalam bahasa Ibnu Abbas ya, misalnya kufrun duna kufrin. Nah, jadi melakukan dosa besar itu kekufuran, artinya kedurhakaan kepada Allah, tetapi tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Cuman imannya berarti kan sangat tipis. Karena harusnya iman itu konsekuensinya melahirkan amal, melahirkan ketaatan kepada Allah gitu ya. Nah, sehingga orang-orang yang fasik itu ya tentu kalau dia tidak bertobat, tidak ya kembali ya perbaiki untuk mulai melakukan kewajiban, meninggalkan keharaman. Ya, nah itu dia berhak mendapatkan siksaan di neraka. Walaupun ada harapan dengan imannya itu dia bisa di kemudian hari bisa diselamatkan. Jadi orang yang melakukan dosa besar adalah mukminun bi imanihi wa fasikun bi kabiratihi. Beriman dengan keimanannya dan fasik dengan perbuatan dosa besarnya. Dan juga tidak sebaliknya bahwa amal itu bukan termasuk konsekuensi iman ya. Iman di dalam hati. Amalan tidak berpengaruh kepada iman. Nah, ini juga tidak benar. Jadi ada pemahaman dari pemahaman orang-orang Murji'ah. Murji'ah itu sebaliknya daripada Khawarij. Mereka berkeyakinan bahwa amal itu tidak berpengaruh pada iman. Sehingga mereka mengatakan imannya orang yang paling fasik sekalipun itu sama sejajar dengan imannya Abu Bakar. Nah, ini pemahaman yang salah. Karena iman itu bertingkat. Ada tingkatannya. Bisa berkurang, bisa bertambah. Bisa bertambah, bisa berkurang. Tidak bisa ya disamakan dengan imannya Abu Bakar. Ya, karena tingkatan dari iman itu sendiri ya bagaimana dia melahirkan amal soleh, ya, melahirkan amal. Semakin bagus, semakin tinggi amalnya, artinya menunjukkan semakin tinggi imannya. Nah, itu yang benar. Ya, jadi akidah yang benar seperti itu. Lalu dibahas kemudian tentang apa saja iman itu, pokok-pokok iman itu apa saja. Sebetulnya yang paling inti ya sebagaimana yang diajarkan Rasulullah yaitu adalah rukun iman yang 6. Ketika Rasulullah ditanya oleh malaikat Jibril yang berwujud seorang lelaki ya, mengajari Rasul dengan cara ditanya, "Akhbirni anil iman," beritahukan kepadaku tentang iman. Rasul menjawab, "Antu'mina billah wal yaumil akhir." Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa tu'mina bil qadari ya khairihi wa syarrihi. Jadi rukun iman yang 6 itu adalah pokok. Rukun iman yang 6 itu pokok.
Nah, di sini lebih diperjelas lagi dari rukun iman yang 6 itu. Pertama adalah tentu iman kepada Allah. Bagaimana iman kepada Allah itu? Ya, di sini dijelaskan min dzalika, di antara hal itu, di antara yang termasuk akidah yang harus diyakini oleh setiap muslim. Al-imanu bil qalbi, mengimani dengan hati, wa nutqu bil lisan, dan mengucapkan dengan lisan. Annallaha ilahun wahid, bahwa Allah itu adalah Tuhan yang satu, la ilaha ghairuhu, tidak ada Tuhan selainnya. Ya, ini tercermin dalam ucapan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, yang kita ucapkan dalam syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Ya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Ya, jadi itu menunjukkan apa? Keesaan. Jadi yang paling pokok adalah kita meyakini keesaan Allah, bahwa Tuhan itu satu, tidak ada yang lain. Itu yang paling inti. Ya, yang paling inti itu dalam surat Al-Ikhlas, ya kan? Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Maha Esa. Allah Somad, Allah tempat bergantung. Jadi tidak butuh kepada makhluk, justru makhluk yang butuh kepadanya. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang menyamainya, satu pun, seorang pun. Jadi pokok iman kepada Allah itu di surat Al-Ikhlas. Pokok iman kepada Allah itu surat Al-Ikhlas. Ya, maka kita ucapkan dalam la ilaha illallah. Wala syabiha ghairahu, ya. Apa wala syabiha lahu? Dan tidak ada yang serupa dengannya. Ini sama dengan firman Allah, ya tadi walam yakul lahu kufuwan ahad, ya, tidak ada yang setara dengannya. Atau di surat lain ya Al-Asyura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada sesuatu pun yang semisal dengannya. Fala tadribu lillahil amsal, jangan kalian membuat yang tandingan bagi Allah, ya, yang serupa. Wala nadhira lahu, ya, dan tidak ada yang, ini masih semakna ya sebetulnya dengan wala syabiha, tidak ada yang mirip dengannya, wala nadhira lahu, dan tidak ada yang sebanding dengannya. Ya, sama itu. Jadi jadi tidak ada yang serupa dengannya, tidak ada yang sebanding dengannya. Wala waladalahu, tidak ada anak, ya, tidak memiliki anak. Wala waridalahu, dan tidak memiliki ayah, tidak beranak dan tidak diperanakan. Nah, ini adalah dari ayat lam yalid wa lam yulad.
Wala sahibatan lahu, tidak memiliki pasangan atau istri. Ya, kenapa? Ya li'annahu munazzahun anil ajzi. Karena Allah itu terbebas ya dari kelemahan, wasifatin naqsi, ya sifat-sifat kekurangan. Wa huwa rabbul khaliqul mudabbir, dia adalah Rabb Khaliq yang mengatur, ya duna an yahtaja waladan, ya waladan wala walidan wala zaujah. Jadi kalau Allah itu kemudian punya anak atau punya orang tua, punya istri, apa bedanya dengan makhluknya? Ya, jadi itu adalah sifat-sifat kekurangan. Jadi butuh kepada anak itu sifat kekurangan. Jadi membutuhkan kepada yang lain, butuh kepada orang tua, butuh kepada pasangan. Ya, itu adalah merupakan sifat-sifat kekurangan. Ya, sifat makhluk yang menunjukkan kekurangan, butuh kepada yang lain. Ya, sedangkan Allah tidak butuh kepada siapapun. Ya, dia adalah zat yang esa, yang satu, yang menyendiri, tidak butuh kepada apapun. Ya, misalnya di surat Al-An'am ayat 101, anna yakunu lahu walad. Bagaimana dia memiliki anak? Walam takun lahu shahibah. Al-An'am 101. Dan dia tidak memiliki pasangan. Ya, walam takun lahu shahibah. Wala syarika lahu, dan tidak ada sekutu baginya. Ya, yang membantu, yang apa namanya, yang menjadi sama-sama ya di dalam mengatur alam semesta ini, ya tidak, hanya Allah sendiri saja. Tidak ada serikat, tidak ada sekutu. Karena Allah tidak butuh kepada yang lain. Ya, jadi itu inti iman kepada Allah. Itu ya sudah saja tercermin di dalam surat Al-Ikhlas itu. Ada 4 hal. Ya, 4 prinsip iman kepada Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kalau orang sudah meyakini dengan benar, dengan keyakinan yang benar, ya berarti sudah benar iman kepada Allah. Ya. Maka kalau ada orang yang menyalahi dari keyakinan-keyakinan yang pokok ini, iman kepada Allah, tidak meyakini keesaan Allah, misalnya, tentu dia kafir. Ya, Allah itu Maha Esa. Jadi makanya di sini mentauhidkan Allah. Tauhid itu artinya meyakini bahwa Allah itu adalah zat yang satu. Itu tauhid. Ya, kalau meyakini ada Tuhan yang lain yang berhak disembah, nah itu adalah keyakinan orang-orang musyrik. Ya, ada patung-patung yang disembah, yang dijadikan perantara, ya, begitu, atau dewa-dewa orang-orang Hindu, Buddha. Jadi meyakini ada Tuhan lain yang disembah selain Allah. Ya, atau juga meyakini bahwa Allah memiliki anak. Nah, ini keyakinan orang-orang Kristen. Ya.
meyakini bahwa Nabi Isa adalah anak Allah, padahal Allah tidak butuh kepada anak. Nabi Isa itu tidak lain selain daripada hamba dan utusan Allah. Ya, atau orang-orang Yahudi yang juga ada ya keyakinan di antara mereka yang menganggap Allah punya anak. Uzair itu anak Allah. Qalatil Yahudu Uzairu ibnullah. Orang Yahudi berkata Uzair adalah anak Allah. Padahal Uzair itu tidak ada lain selain daripada seorang nabi dan rasul. Uzair itu, walaupun Uzair bukan termasuk di antara 25 nabi yang kita kenal, tapi dia ada ya sebagai seorang nabi. Karena kalau misalnya Uzair itu sampai dianggap anak Allah oleh orang Yahudi, ya karena Allah memberikan kehebatan kepada Uzair itu bisa menghafal Taurat. Jadi ketika Taurat sudah ditinggalkan oleh orang Yahudi ya sebagai kitab wahyu yang diturunkan kepada Nabi Musa, tidak ada lagi yang memperhatikan. Jadi utuslah Uzair itu, dia membawa Taurat dan dia menyampaikan dari hafalannya. Ini saking anehnya bagi orang-orang Yahudi ada yang bisa menghafal firman Allah ini, sampai dianggap sebagai anak Tuhan. Nah, kita umat Islam punya kelebihan menghafal. Ya, menghafal. Ya, kita luar biasa ya, Masya Allah. Jadi anak-anak kecil saja sudah hafal Quran. Itu sudah menjadi biasa di kalangan umat Islam. Di kalangan umat lain itu suatu hal yang sangat jarang, ya, sesuatu hal yang sangat aneh ketika kitab suci dihafal. Padahal dalam umat Islam itu hal yang biasa. Makanya Ibnu Jauzi ya rahimahullah, beliau menulis satu kitab khusus ya, Al-Hathu ala Hifdzil Ilmi, mendorong untuk menghafal ilmu. Beliau menuliskan dalam mukadimahnya tentang kisah Uzair ini. Ya, sampai dia dianggap sebagai anak Allah karena dia menghafal kitab Taurat. Ya, kalau di kalangan umat Islam itu sudah menjadi hal biasa. Bahkan para ulama itu mereka semuanya hafal Quran. Bahkan sejak kecil itu sudah hafal Quran. Rata-rata usia 10 tahun sudah hafal Quran. Ketika memang manhaj pendidikan Islamnya diterapkan. Kalau masalahnya di kita kan tidak diterapkan manhaj pendidikannya. Tapi alhamdulillah ya kita di Indonesia sudah mulai banyak bermunculan ya, walaupun tentu tidak hanya cukup sebatas dihafal Quran itu, tapi dipahami, dikaji sehingga dia menjadi petunjuk dalam kehidupan. Makanya dalam manhaj pendidikan dalam manhaj pendidikan Islam tidak bisa dipisah-pisahkan. Harus komprehensif ya, apalagi yang dasar itu. Kita bisa misalnya ini hanya sekolah tahfidz saja, menghafal Quran saja, tidak memberi apa-apa, karena dia harus ditunjang juga dengan penanaman akidah kepada anak itu. Jadi ayat-ayat itu harus bisa memberikan sentuhan pada jiwa mereka, kepada jiwa anak-anak. Ya, ada ditanamkan keimanannya, adabnya, ilmu-ilmu dasarnya diberikan. Ya, itu. Jadi jangan salah memahami ketika sekarang merebak gitu ya, banyak tentang menghafal Quran, tahfidz Quran. Jadi orang hanya fokus pada yang penting anak hafal, dituntut hafal saja. Kalau hanya hafal saja, tidak masuk ayat itu ke dalam hati, tidak ada gunanya.
Karena hafalan itu nggak akan lama juga akan hilang lagi, lupa lagi ketika tidak diulang. Tapi tanamkan juga hati mereka itu mengagumi, hati mereka itu merasakan kemukjizatan firman Allah itu. Masuk keimanan ke dalam hati mereka, ada kecintaan kepada Al-Quran. Gitu ya. Justru itulah yang akan menjadi energi yang kuat, ya, pendorong ya dia untuk bisa tetap menjaga Al-Quran sampai akhir hayat. Jadi ketika kita memprogramkan misalnya hafal Quran, itu kan bukan hanya sebatas pada saat itu saja, tapi betul-betul memprogramkan Al-Quran sampai akhir hayatnya, yaitu bagaimana dia selalu bersama dengan Quran. Kan begitu tujuannya. Ya, makanya harus lengkap dalam melakukan program pendidikan itu. Jangan terjebak pada satu sisi saja. Justru kalau yang hanya fokus pada satu sisi dan mengabaikan sisi lain, itu bukan manhaj pendidikan Islam. Jadi manhaj pendidikan Islam itu kan betul-betul memperhatikan unsur yang lengkap dalam diri manusia. Diri manusia itu kan mencakup 3 unsur. Ya, unsur jiwa, akal, dan fisik. Ketiga-tiganya harus lengkap diberikan sentuhan pendidikan. Tidak bisa secara parsial. Ya, dipentingkan salah satunya saja. Mementingkan unsur akal saja, kognitif. Ya, hanya kognitif saja diberikan kepada anak didik itu, maka akan tidak akan seimbang dalam dirinya. Nanti mengagungkan akal. Jadi harus seimbang. Jiwanya dididik dengan ibadah kepada Allah, dengan spiritual, dengan ya kedekatan dengan Allah, zikir. Ya. Fisiknya juga diberikan pendidikan, dilatih agar sehat, kuat. Tidak bisa ya secara timpang, hanya salah satu saja tidak bisa. Kalau hanya hatinya saja, jiwanya saja terus tanpa diberikan akal dengan ilmu, nanti malah akan menyimpang. Sehingga banyak dalam Islam aliran-aliran kebatinan, itu kan yang hanya memikirkan sibuk dengan masalah batin, tapi tidak mempelajari ilmu syariatnya. Itu juga menyimpang juga. Atau hanya orang yang mementingkan fisik, misalnya militer gitu ya, fisik kuat, tapi tidak ditanami keimanan, untuk apa? Nanti dia akan menggunakan kekuatan fisiknya padahal yang buruk, pada kejahatan. Jadi harus lengkap dalam pendidikan itu. Jadi itu ya Allah tidak mungkin ya beranak. Maka dari prinsip akidah itu kita akan bisa mengukur di mana kesesatan, kekeliruan dari keyakinan-keyakinan lain, agama-agama lain. Laisa li awwaliyatihi ibtida'un. Tidak ada ya bagi awalnya itu permulaan. Wala li akhiriyatihi inqido, dan tidak ada bagi akhirnya inqido, selesai, berakhir. Ini sebagaimana dalam surat Al-Hadid ayat 3 ya.
Wal awwalu wal akhir, dialah yang pertama dan yang terakhir. Dalam arti dia sebagai awal yang tidak didahului oleh apapun. Jadi ya tidak ada sesuatu pun yang mendahului Allah. Ya Allah yang pertamanya dan tidak bermula. Ya, jadi ada dengan secara terus-menerus. Tidak diciptakan. Allah itu pencipta. Jadi sebelum makhluk ini ada, ya sebelum makhluk ini, ya tidak ada apa-apa selain daripada Allah saja sendiri. Maka kemudian Allah menciptakan ciptaan-ciptaannya. Ya. Dan juga Allah itu akhir, yang maha akhir, dan akhirnya tidak berakhir, tidak selesai. Ya, jadi Allah yang zat yang maha abadi. Sebagaimana Nabi SAW berdoa di dalam hadis Sahih Muslim, ya, nomor 2713 dari hadis Abu Hurairah. Allahumma antal awwal, ya Allah engkau adalah al-awwal, yang pertama, falaisa qablaka syai'un, ya maka tidak ada sebelummu itu sesuatu apapun. Wa antal akhir falaisa ba'daka syai', dan engkau adalah yang maha akhir, tidak ada sesuatu pun setelah engkau. Ya, itu di dalam doa Nabi. Wala yablughu kunha sifatihil wasifun, dan tidak mencapai kunha itu hakikat, sifatihi sifatnya, al-wasifun orang-orang yang mensifatinya. Jadi untuk bisa mencapai hakikatnya dari zat Allah itu tidak akan dicapai oleh manusia. Ya, kita hanya meyakini, menerima ya setiap apa yang Allah beritahukan kepada kita, kabarkan kepada kita, baik di dalam Al-Quran, di dalam hadis-hadis yang sahih tentang sifat-sifat Allah, ya kita terima. Ya, menerima ya semua apapun yang datang dari Allah dan Rasulnya. Nah, ketika ayat dan hadis itu kita terima apa adanya, ketika kita pahami dengan akal kita yang terbatas, ya itu pemahaman kita tidak akan bisa menguasai, ya, memahami dengan pasti, dengan jelas hakikat zat Allah itu. Ya, tidak akan sampai mengetahui secara pasti bagaimana zat Allah, nggak bisa. Kita hanya menerima sifat-sifat yang Allah sampaikan kepada kita. Ya. Makanya di sini tetap ya manusia harus menyadari ya terbatasnya akal, ya, untuk bisa memahami zat Allah itu tidak mungkin bisa sampai.
Kita hanya mengetahui sebatas apa yang diberitahukan saja, dan itu sudah cukup. Ketika kita mengetahui bahwa Allah itu maha berkuasa, ya sudah. Maha berkuasa, Allah maha pengasih, maha penyayang, maha mendengar, maha melihat, ya kan, maha suci. Itu sudah cukup bagi kita. Karena dengan memahami itu semua, dengan meyakini, ya, menyadari itu semua, yang paling inti bagaimana keyakinan itu mendorong kepada kita untuk beramal, beribadah kepada Allah. Ya, bukan malah terus menerus kita ingin memikirkan tentang zat Allah, dan itu dilarang. La tatafakkaru fi al-kira wa la tatafakkaru fi zatillah, gitu. Fikirkan saja dulu ciptaan Allah. Ciptaan Allah yang begitu besar di alam semesta, tentang langit, ya. Kita kan disuruh bertafakur, kan? Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Bertafakur terhadap ciptaan Allah. Jangan mentafakuri zat Allah. Dengan mengetahui bahwa Allah Maha Kuasa, Allah itu sudah cukup bagi kita. Lalu kemudian memberikan contoh kekuasaannya bagaimana terhadap alam semesta. Jadi dengan memikirkan kebesaran alam semesta ini, ya pada akhirnya kan juga kita akan semakin menambah keimanan kita, ya, akan kebesaran Allah, akan kekuasaan Allah. Begitu. Ketika Allah Maha mendengar, tidak perlu kita memikirkan Allah mendengarnya dengan apa. Tidak perlu. Jadi cukup saja Allah Maha mendengar, Allah Maha melihat. Dengan apa Allah melihat? Tidak perlu menyanyikan seperti itu. Ya. Tidak akan sampai akal kita kepada mengetahui bagaimana zat Allah itu. Wala yuhitu bi amrihil mutafakkirun, dan tidak akan menguasai, ya, meliputi dengan urusannya, dengan perkaranya orang-orang yang bertafakur itu. Jadi orang yang mentafakuri tentang zat Allah, dan itu tidak boleh, tidak akan bisa menguasai urusannya. Ya'tabirul mutafakkiruna bi ayatihi. Orang-orang yang bertafakur itu mengambil pelajaran dengan ayat-ayatnya. Wala yatafakkaruna fi ma'iyati dzatihi, dan tidak memikirkan tentang hakikat zatnya. Nah itu. Jadi yang kita pikirkan itu ayat-ayatnya, tanda-tanda kekuasaan. Itu yang harus kita pikirkan. Makanya ayat itu kan ada dua, ada ayat qauliyah, ayat Quran, dan ada ayat kauniyah. Ya, ayat yang ada di alam semesta. Kaun itu artinya alam semesta. Nah itu yang harus kita pikirkan. Kita pelajari ayat Quran. Jangan memikirkan zat Allah, hakikat zat Allah. Wala yatafakkaruna
fi ma'iyati dzatihi. Ya. Nah, makanya ketika nanti ada yang kan tadi ya sudah diberitahukan prinsip iman kepada Allah tadi ada 4. Meyakini keesaan Allah, qul huwallahu ahad. Allah tidak butuh kepada makhluknya. Makhluk yang butuh kepadanya, Allahu samad. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Ya, walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang serupa dengannya. Ini adalah prinsip. Makanya kalau dalam Asy'ari, akidah Asy'ari, ini dari al-ikhlas kan diistilahkan ya menurut rumusan dalam akidah Asy'ari itu wujud. Wujud itu maksudnya dari qul huwallahu ahad, tentang keesaan Allah. Qidam itu terdahulu, artinya al-awwal. Baqo itu ya al-akhir, dari lam yalid wa lam yulad. Lam yalid itu sama maknanya dengan huwal awwalu. Lam yalid. Apa lam yulad? Ya lam yulad, tidak dilahirkan. Artinya kan tidak berawal. Jadi tidak dimulai awalnya itu. Jadi sudah ada. Ya tanpa jadi dia yang awal tapi tidak diadakan begitu ya. Lam yulad wa lam yalid tidak butuh, tidak berakhir. Karena kalau manusia beranak, itu kan anaknya itu akan meneruskan dirinya, dianya akan berakhir, akan mati gitu. Sedangkan Allah tidak beranak karena dia tidak berakhir. Kita al-awwal wal akhir. Nah, maka di dalam oleh Asy'ari itu dirumuskan qidam baqo, itu maksudnya itu maknanya. Wujud qidam baqo mukhalafatuh lil hawadis, berbeda dengan makhluknya. Hawadis, jadi sesuatu yang diciptakan. Hawadis itu ya artinya walam yakul lahu kufuwan ahad. Qiyamuhu bi nafsihi, berdiri dengan dirinya sendiri, artinya tidak butuh kepada yang lain. Allahu samad. Ya, jadi sifat-sifat yang itu sebetulnya berdasarkan al-ikhlas, surat al-ikhlas, wujud, qidam, baqo, mukhalafatuh lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi. Itu dari surat al-ikhlas, dan itu menjadi pokok di dalam iman kepada Allah. Ya. Jadi tidak ada yang serupa dengan Allah. Makanya tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluk. Tasbih namanya. Nah, itu tidak boleh. Nah, makanya ketika kita meyakini Allah Maha mendengar, tidak boleh memahami bahwa Allah mendengarnya Allah sama dengan mendengarnya manusia. Karena berbeda dengan makhluknya begitu. Melihatnya Allah berbeda dengan melihatnya manusia. Ya, kita harus meyakini lam yakul lahu kufuwan ahad itu. Itu yang paling pokok. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya. Begitu juga ketika ada berita-berita yang sampai kepada kita, riwayat-riwayat ya atau ayat-ayat dan juga hadis yang sampai kepada kita yang memberitahukan, misalnya disebut tentang mata Allah, tangan Allah, itu ada dalam ayat, dalam hadis. Nah, ini sangat berhati-hati sekali. Kita harus sangat berhati-hati
Ya, jangan sampai kita terjebak kepada menyerupakan Allah dengan makhluk. Nah, ini yang harus kita hindari itu. Karena yang pokok tadi lam yakul lahu kufuwan ahad itu pokok. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa. Jadi jangan sampai ketika kita menerima dalam ayat Quran yadullahi fawqa aydihim misalnya. Tangan Allah litusna ala aini misalnya. Ya, agar engkau itu dibentuk wahai Nabi Musa ya, atas ain itu mata kalau diterjemahkan secara bahasa. Nah, ayat-ayat dan hadis-hadis yang menyebutkan tentang hal itu jangan sampai kemudian menjerumuskan kita menyamakan Allah dengan makhluk. Nah, itu yang tidak boleh. Itu prinsip. Ya, dan juga tidak boleh kita menolak karena itu datang dari Allah dalam Al-Quran, dalam hadis. Lalu bagaimana tentang maknanya? Ya, kita serahkan kepada Allah. Tafwid, yang menyerahkan makna hakikat maknanya kepada Allah. Ya. Makanya lah di sini muncul perbedaan pendapat dari kalangan ulama. Dan sebatas yang saya pahami, selama mereka masih meyakini yang tadi yang pokok, yaitu bahwa menerima ya setiap yang datang dari Allah dan Rasulnya, menerima ayat Quran, menerima hadis, lalu kemudian tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Selama itu yang pokok itu mereka pegang, ya. Nah, di dalam memahami ayat-ayat itu, ya, kalau ulama salafus saleh dulu itu kan tidak mereka tidak mau sama sekali menerjemahkannya, ya, tidak mau membahasnya, ya, karena memang tidak tahu hakikat sebenarnya. Dan tidak menafsirkannya. Ya, tetapi ketika Islam ini kemudian berkembang, ya, sudah menyebar banyak, tidak hanya orang-orang Arab saja, banyak orang-orang non-Arab yang masuk Islam. Ya, mereka kan butuh kepada terjemah. Ketika kita menerjemahkan, bagaimana kita menerjemahkannya? Otomatis harus dialihkan ke dalam bahasa yang lain. Yadun, makna yadun itu apa? Kalau ulama salaf dulu tidak mau menerjemahkan. Makanya diantaranya misalnya riwayat yang terkenal dari Imam Malik bin Anas, ketika beliau ditanya tentang makna Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman, Allah Ar-Rahman di atas aras istawa. Apa makna istawa? Ya, kalau arti istawa secara makna bahasa itu artinya bersemayam, berdiam. Berdiam. Sedangkan kita meyakini Allah itu tidak sama dengan makhluk. Allah itu tidak butuh kepada yang lain. Kalau makhluk itu kan butuh tempat, butuh waktu. Ya, manusia nggak bisa duduk kan kalau nggak ada yang menyangganya gitu ya. Yang tempat yang dia duduki kan gitu. Kursi, lantai itu butuh kepada tempat. Artinya kan tidak berdiri sendiri. Sedangkan Allah tidak butuh kepada yang lain. Termasuk tidak butuh kepada tempat. Tidak butuh kepada waktu yang mengikatnya. Jadi itu prinsip.
Allah berbeda dengan makhluknya. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, nah kalau kita misalnya terjemahkan dengan pemahaman kita, Allah Ar-Rahman itu dia berdiam diri, bertempat misalnya di atas arsy. Ya kan? Begitu. Jangan sampai kemudian kita memahami berarti Allah butuh kepada tempat. Berarti yang butuh kepada tempat itu kan makhluk. Nah ini tidak akan bisa memahami hakikat itu. Ya makanya ulama salaf dulu dari Imam Malik ke sana yang ke sebelumnya itu mereka tidak menerjemahkan. Tafwid saja menyerahkan. Ketika ditanya kaifa istawa, bagaimana? Apalagi dengan pertanyaan kaifa bagaimana, itu kan tidak boleh juga ditanyakan bagaimana, itu nggak boleh. Takyib namanya. Tidak boleh juga. Karena tadi kita secara prinsip tadi jangan kemudian mentafakuri zat Allah, tidak akan sampai pikiran kita. Makanya Imam Malik menjawab mana yang jawab? Al-kaifu ghairu ma'qul. Bagaimananya itu ya tidak bisa dipahami oleh akal. Wal istiwa minhu ghairu majhul. Sedangkan kata istiwa menurut kita orang Arab itu bukan hal yang tidak diketahui, tapi memang sudah maklum, sudah diketahui. Yang namanya istiwa, bersemayam, berdiam, itu kan kalau maksudnya bagi manusia, bagi makhluk. Ya. Wal imanu bihi wajib. Ya, beriman kepadanya adalah wajib. Beriman kepada ayat itu, Allah menyebutkan Ar-Rahman 'ala arsy istawa. Beriman kepada ayat Quran ya kita terima. Wa su'alu anhu bid'ah. Dan menanyakan tentangnya adalah sesuatu yang bid'ah, yang diada-adakan. Artinya kan dia terjerumus kepada mentafakuri zat Allah tadi itu. Maka kemudian orang yang nanya itu kan sampai dikeluarkan, diusir oleh Imam Malik. Jadi biasanya itu orang-orang yang bukan ingin menambah imannya, bukan. Justru orang seperti itu biasanya ingin membuat keraguan-raguan. Ya, orang-orang liberal sekarang itu begitu mereka. Pada akhirnya sampai kepada kekufuran. Gitu ya. Nah makanya ada di antara ketika menghadapi kasus-kasus baru, permasalahan kondisi yang berbeda dari sebelumnya, ketika umat Islam kemudian sudah banyak orang-orang non Arab yang masuk Islam, mau tidak mau ini harus diterjemahkan. Bagaimana menerjemahkan? Makalah muncul mazhab Asy'ari, Maturidi yang kemudian mereka mengambil solusi untuk mentakwilkan. Ya, mentakwilkan, tentu takwil tidak sembarang takwil. Ya, harus betul-betul tercakup juga di dalam makna secara bahasa. Kata yadun misalnya, yadun apakah diartikan tangan saja? Dalam bahasa Arab yadun juga bisa diartikan kekuasaan. Ya, misalnya dalam hadis Nabi kan, siapa yang melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya. Apakah dengan tangan begitu? Kan bisa bermakna kekuasaan. Secara bahasa itu ada tercakup. Nah, makanya di antara para ulama ya bagaimana menjaga agar orang tidak terjerumus menyerupakan Allah dengan makhluk. Kalau diartikan tangan tergambar nanti orang itu menyangka seperti makhluk, seperti manusia. Maka ada yang memilih jalan itu, metode itu. Jadi tangan Allah maksudnya kekuasaan Allah. Dan ini dianut oleh banyak para ulama. Ya, termasuk Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani misalnya. Berbagai ulama-ulama yang besar. Ya, itu adalah
yang saya kira merupakan hal yang bukan pokok perbedaan itu. Bukan hal yang pokok sehingga orang yang mentakwil langsung dianggap bukan ahlus sunnah. Ya, itu bukan hal yang pokok. Yang pokok itu tadi tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya, tidak mengabaikan, ya, tidak menolak dari sifat-sifat Allah. Bahwa karena mereka menerima setiap apa yang ada dari Quran, dari hadis, cuman bagaimana memahaminya. Dengan pemahaman yang sangat hati-hati. Karena dalam masalah akidah kan kita sangat terbatas sekali memahami zat Allah itu. Ya, makanya istawa, ada yang mengatakan istaula, ya, menguasai. Allah yang menguasai arsy. Kalau meyakini Allah menguasai arsy, ya benar, karena dalam ayat lain kan Rabbul Arsyil Azim, penguasa arsy. Jadi tidak sembarangan juga para ulama itu. Ya, jadi di situ ada dua kelompok yang tafwid dan juga ada yang memilih takwil. Begitu. Nah, ini nanti rincian-rincian seperti ini masih ada ya dalam pembahasan-pembahasan selanjutnya. Mudah-mudahan menjadi gambaran kita mengenal pokok iman kepada Allah, khususnya dalam surat Al-Ikhlas tadi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.